Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, subscriber YouTube saya. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang lokomotif diesel elektrik. Lokomotif diesel elektrik. Definisinya adalah lokomotif diesel elektrik adalah sebuah lokomotif yang ditenagai dengan mesin diesel. Namun, powertrain sistem lokomotif ini menggunakan sistem kelistrikan. Dengan metode ini, lokomotif dapat mengeliminasi penggunaan powertrain system yang kompleks seperti kopling, transmisi dengan gigi yang kompleks, propeller shaft atau poros gardan hingga roda. Lokomotif ini memiliki perawatan yang mudah. Karena tidak seperti lokomotif diesel hidrolik, diesel elektrik apabila ada masalah di jalan, misal motor traksi satu ada yang error, maka sisanya yang masih dalam kondisi baik mampu mengcounter yang rusak, sehingga lokomotif dapat melaju sampai ke tujuan. Cara kerja lokomotif ini mirip dengan genset. Yang membedakan daripada genset adalah penggunaan motor traksi atau traction motor. Mesin digunakan untuk memutar generator agar bisa menghasilkan listrik. Selanjutnya dialirkan langsung ke motor traksi agar bisa menggerakkan lokomotif tersebut. Pembagian lokomotif. Untuk pembagian lokomotif diesel elektrik dilihat dari arus masuk dan keluar lokomotif tersebut. Arus masuk dan keluarnya itu ada 3. Pertama tipe AC-AC, keduanya AC-DC, ketiganya DC-DC. Untuk AC-AC, dia menggunakan alternator dan motor traksinya menggunakan motor traksi bertipe induksi. Motor induksi lebih tepatnya. AC-DC. AC-DC ini menggunakan alternator juga, tapi motor traksinya menggunakan DC traction motor. DC traction motornya ini ada 2. Bisa menggunakan sikat atau brush, atau tanpa sikat atau brushless. Dan yang ketiga adalah DC-DC. DC-DC ini menggunakan generator tipe DC, dan motor traksinya pun sama, menggunakan motor DC. Ini adalah diagram aliran tenaga untuk lokomotif diesel elektrik. Pertama, tentu saja mesin diesel. Tanpa mesin diesel, lokomotif tidak akan mungkin berjalan. Sumber dayanya semuanya berasal dari mesin diesel. Mesin diesel ini memiliki putaran 1000 rpm, menghasilkan 770 volt tegangan listrik dan ampere atau arusnya sebesar 4250 ampere atau 4,2 kilo ampere. Putaran dari mesin diesel ini selanjutnya akan diteruskan ke main alternator. Main alternator ini fungsinya adalah untuk sebagai pembangkit daya listrik untuk motor traksi. Lalu ada juga yang namanya auxiliary alternator. Auxiliary alternator ini berfungsi untuk memberikan masukan listrik ke lokomotif tersendiri. Namun ada juga lokomotif yang hanya menggunakan satu alternator, bisa untuk menggerakkan motor traksi ataupun sambil membantu kelistrikan di lokomotif, misalkan untuk mengecas aki, terus menyalakan lampu kabin, dan peralatan listrik lainnya. Setelah dari main alternator, listrik tersebut akan dialirkan menuju transformer. Transformer ini berfungsi untuk mengatur tegangan sesuai dengan kebutuhan lokomotif tersebut. Akan tetapi, arus listrik yang berada di transformer itu bersifat fluktuatif, sehingga kita tidak bisa langsung mengumpankan langsung ke motor traksi. Untuk itu digunakan sebuah alat bernama rectifier. Rectifier ini berfungsi untuk mengubah dari arus yang tadinya AC menjadi DC. Lalu berikutnya adalah reverser relay. Semacam seperangkat kontaktor. Seperangkat kontaktor ini berfungsi untuk bisa membuat lokomotif bergerak maju ataupun mundur. Cara kerja lokomotif diesel elektrik ini untuk maju mundur cukup sederhana, hanya dengan membalikkan polaritas arus listrik. Jadi reverser relay ini memiliki seperangkat kontaktor yang kompleks untuk membuat lokomotif bisa bergerak maju ataupun mundur. Aliran tenaga dari reverser relay ini langsung dialirkan ke motor traksi. Motor traksi ini
putarannya itu adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga gearnya harus berputar searah jarum jam. Untuk gear rasionya berbeda-beda tergantung peruntukan lokomotif itu tersebut. Misal jika lokomotif diesel elektrik ini digunakan untuk mengangkut barang, maka gear rasionya harus gede di bagian outputnya, yaitu 90 banding 17. Maksudnya adalah untuk 17-nya itu adalah si motor gear, 90-nya adalah pinion gear. Pinion gear ini terhubung langsung ke as roda lokomotif. Lalu ada yang bertipe 7717. 7717 ini digunakan untuk kereta penumpang. Itu yang 90 banding 17 sama 77 banding 17 itu lokomotif diesel elektrik dari India. Tiap negara beda-beda, tergantung peruntukan lokomotifnya. Lalu ada alat bernama main blower. Main blower ini berfungsi untuk membuang panas dari sistem kelistrikan. Nah, berikutnya adalah kompresor. Kompresor ini menggunakan tenaga mesin. Tidak jarang juga menggunakan energi listrik dari auxiliary alternator. Fungsinya kompresor ini adalah untuk memberikan suplai berupa angin yang akan digunakan untuk pengereman sekaligus sender. Nah, ini diagram aliran tenaga lokomotif diesel elektrik untuk tipe AC/DC. Untuk selanjutnya Anda bisa pause yang ada di bawah ini. Kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan lokomotif diesel elektrik. Di tabel yang ini Anda bisa baca dengan cara mempause video ini. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini. Bila ada kekurangan, baik kekurangan dari sumber, footage, dan sebagainya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Bila Anda adalah mekanik dari pihak PT KAI, saya persilakan untuk mengoreksi. Saya buka diskusi di kolom komentar. Untuk sumber, Anda bisa baca sumbernya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wahiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.